duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan Mas Delor pimpin doa teman-temannya. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai memberi salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita berjumpa kembali di pertemuan ketiga pelajaran agama, masih di tema kisah teladan Wali Songo. Anak-anak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, yuk supaya semangat kita ulangi Tempo SD Cacaban 6. Tempo SD Cacaban 6. Alhamdulillah, peduli, kreatif, terapis, mandiri. Yes. Kompak sekali. Nah, sebelumnya Bunia presensi dulu ya, supaya tahu siapa hari ini yang tidak masuk. Masuk semua. Ya, alhamdulillah masuk semua ya. Berarti sehat semua, bisa masuk kelas dengan baik pada hari ini. Nah, seperti biasa kita murojaah hafalan surah pendek terlebih dahulu. Surahnya adalah Al-Falaq terlebih dahulu. Yuk, dimulai. Wahidun, Isnaini, Salasatun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab
kembali. Alhamdulillah, 2 kali pertemuan sudah kita lampaui bersama dengan baik. Coba akan Bunia ulang. Ada pembelajaran yang telah lalu. Anak-anak belajar apa? Siapa yang tahu? Ingat apa tidak? Belajar apa kemarin? Geografi dan usaha dakwah. Ya, sip, pintar, bagus. Biografi dan usaha dakwah Wali Songo. Walinya berjumlah 9, usaha dakwahnya berbeda-beda. Coba tes keingatan. Tunjuk jari ya, yang bisa menjawab ya. Tunjuk jari. Siapakah yang menciptakan lagu Lir Ilir? Mas Fales. Sunan Kalijogo. Itulah hasil usaha dakwah. Beliau lebih mengedepankan kekesenian lewat wayang. Masih ingat ya? Diulangi lagi. Siapakah yang menciptakan tembang dolanan gundul-gundul macul? Mas Delon. Sunan Kalijogo. Iya, Sunan Kalijogo lagi. Gundul-gundul macul. Sekarang falsafah Muhlimo itu siapa yang menciptakan? Yang lain? Ernest? Sunan Ampel. Sunan Ampel. Coba sebutkan apa bunyi falsafah Muhlimo tersebut. Siapa yang tahu? Tunjuk jari. Falsafah Muhlimo. Mau apa? Mau apa? Yuk tunjuk jari. Siapa yang tahu? Ernest lagi apa? Pemadam. Mau madan. Mau mabuk. Mau main. Mau madon. Mau sebelumnya Bunia akan tampilkan video. Yang kemarin Bunia tampilkan video mengenai gambar Masjid Sunan Kudus ya. Sekarang coba ini video tentang apa, anak-anak pahami dan cermati ya. Untuk kita belajar di sikap yang harus kita pahami di pertemuan yang ketiga itu, yaitu sikap yang harus kita teladani dari Wali Songo. Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan dengan mendukung Musa Official Store. Jangan lupa di follow ya teman. 5 menit saja. Malah hampir saya jatuh nih. Siap berangkat tuh. Waduh, tua ngale. Aduh, mami. Parah kita semua. Ya ampun. Bantuin Kak. Ya kan Kak. Bisa bantuin ya Kak? Iya Kak. Nah, yang itu Kak. Lagi. Yang ini ya Kak? Kira-kira. Terima kasih Edin. Alhamdulillah. Hebat sekali kayak gini. Iya Kak. Sama-sama. Kita juga senang kok bisa bantu. Semoga nggak apa-apa ya Kak. Puji Tuhan Adin. Dan ada yang benar. Oh iya Din, karena adik-adik sebantu kakak, ini tolong terima ya untuk jajan. Wah, kebetulan lagi baik Kak. Iya, masa Kak lagi batuk. Tak boleh cacan. Jangan begitu. Adik-adik sebantu kakak kan? Kita ikhlas kok nolongin kakak, jadi nggak usah dikasih hadiah juga nggak apa-apa kok Kak. Yang penting barangnya kakak aman semua. Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati ya. Sekali lagi, terima kasih ya adik-adik. Iya Kak, sama-sama. Hati-hati ya Kak. Yang kedua sekarang. Yang kedua tadi membantu siapa? Ling-ling ya. Ling-ling itu kira-kira orang apa? Cina ya. Biasanya kalau orang Cina berarti agamanya Islam atau tidak? Tidak. Berarti itu Nusa Rara dan umatnya membeda-bedakan atau tidak? Berarti Nusa Rara dan umatnya ini telah mengamalkan sikap apa terhadap sesama? Toleransi. Apa Mbak Enes? Perilaku yang mencerminkan keteladanan wali songo. Perilaku yang mencerminkan keteladanan Wali Songo. Ini nanti harus anak-anak
dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing sunan, baik sunan yang ke-1 sampai sunan yang ke-9, punya teladan sikap yang patut anak-anak contoh. Seperti di kisah nabi-nabi sebelumnya, kalau belajar kisah Nabi Ibrahim, berarti anak-anak harus meneladani sikap Nabi Ibrahim yang rela berkorban. Kalau belajar keteladanan Nabi Muhammad, berarti anak-anak harus meneladani sikap jujur Nabi Muhammad. Baik, kita akan lanjutkan. Yang pertama, Sunan Gresik. Keteladanan akhlak yang paling menonjol dari Maulana Malik Ibrahim adalah peduli sosial. Apa anak-anak? Peduli sosial. Siapa yang bisa menjelaskan kenapa Sunan Gresik ini kok peduli sosial? Dikaitkan dengan usaha dakwah yang kemarin, coba. Apa usaha dakwah yang kemarin? Melalui apa? Pintar. Melalui apa? Pengobatan, apalagi berdagang. Tapi apakah pengobatannya itu pakai minta imbalan? Berarti itu hal tersebut yang dilakukan Sunan Gresik mencerminkan peduli sosial. Paham? Nah, ini harus dicontoh. Coba dalam keseharian tadi yang dilakukan Rara dan Uma, peduli sosial atau tidak? Silahkan tunjuk jari. Apa peduli sosial yang dilakukan Rara, Uma, dan Nusa terhadap pemeluk agama lain? Apa tadi peduli? Mas Delo, Memberi kepada orang yang membutuhkan. kenapa diberi? Itu Karena keluarganya ditimpa musibah. iya, pintar, memberi kepada orang yang membutuhkan karena keluarganya ditimpa musibah. Musibah apa Mas Delo? Iya, kebakaran. Makanya Nusa dan Rara tadi ngasih tasnya sama bukunya. Peduli sosial atau tidak punya tanya? Jadi kamu kalau ada temanmu yang kesusahan, misalnya ada temanmu yang sedang tertimpa musibah, tugas kamu adalah apa namanya? Membantu, menolong tanpa sedikit pun membeda-bedakan agama. Paham sampai di sini? Itu maksudnya peduli sosial. Kita lanjutkan. Nah, contoh penerapan sikap peduli sosial. Lihat gambar. Itu gambar apa, Nak? Memberi apa? Makanan. Peduli sosial adalah rasa ingin membantu kepada sesama, baik materi maupun tenaga. Kalau tidak punya uang, Bu, mau memberi, apakah boleh dengan yang lain? Boleh. Coba contohkan bantuan tenaga yang bisa kamu lakukan untuk orang lain. Coba, siapa yang tahu? Kalau tetangganya sedang punya hajat, mau pernikahan, haruskah kita membantu dengan materi? Haruskah membantu dengan materi? Tidak. Apa yang bisa kita lakukan? Tunjuk jari, apa yang bisa kita lakukan? Contohnya bisa dilakukan misalnya kamu bantu Mbak Ernest, bantu masak di dapur, kemudian Mas Fahri bantu ngangkat-ngangkat matani kursi, kan itu peduli sosial. Tidak harus dengan materi, maksudnya seperti itu. Kalau kita tidak punya materi, maka memberi, membantu kepada orang lain bisa dilakukan dengan tenaga kita. Itu sama saja. Yang penting intinya adalah membantu, diganjar sama. Paham sampai di sini anak-anak? Paham? Punya lanjut ya, memberi bantuan tenaga. Nah, sekarang yang kedua, Sunan siapa yang kedua? Ampel. Apa falsafahnya? Mohlimo. Dilahirkan di mana Sunan Ampel? Ampel Denta. Berteladanan akhlak yang menonjol dari Sunan Ampel adalah bijak, lemah lembut, dan ramah. Bijak, lemah lembut, dan ramah. Ramah itu apa ramah? Monggo, permisi,
keluarga Bunia. Atau kamu nyapa, Assalamualaikum Bunia gitu. Jangan terus malah menyingkir biar nggak kelihatan saya kalau ketemu Bunia. Tidak boleh ya seperti itu ya. Sampai kapanpun, nanti sampai anak-anak lulus dari sekolah ini, kalau ketemu dengan guru siapapun, berlakulah yang bijak, lemah lembut, dan ramah. Lemah lembut, yo nek maturan karo Pak Guru Bu Guru sama teman-temannya itu enggak, ya yang sopan betul, enggak terus dengan nada yang tinggi, kamu itu loh, jangan, yang down, yang lembut, ya toh, yang enak didengarkan. Ini teladannya Sunan siapa? Teladannya Sunan siapa, Nana? Tadi teladan yang pertama apa, Mas Bara? Teladannya Sunan Gresik tadi apa? Teladannya pertama peduli sosial. Teladannya yang kedua apa, Sunan Ampel? Ramah, lemah lembut. Ibunya lanjut ke Sunan yang ketiga. Contoh, tuh, bijak dalam lemah lembut, dalam berkata, sopan kepada orang tua, menyayangi yang muda. Kalau ketemu Assalamualaikum, mari gimana kabarnya? Tuh tanya. Sunan Ampel menyebarkan dakwah Islam kepada penguasa dengan bijak dan ramah. Bahkan Sunan Ampel ini masuk ke lingkungan kerajaan Majapahit, kemudian menyebarkan Islam di sana dengan penguasa petinggi-petinggi raja dengan cara yang ramah. Ini ya, teladan 1 peduli sosial, teladan 2 ramah. Kita lanjutkan. Minta tolong dibaca yang keras. Mbak Nadia, keteladanan akhlak yang menonjol dari Sunan Giri. Yuk. Bersahabat. Ya. Oh, bergaul dengan semua usia dan anak-anak, terbukti dengan adanya pemakinan perilaku anak-anak keanehan. ya, Sunan Giri itu ramah anak, senang bergaul dengan anak-anak. Terbukti dengan banyak lagu-lagu tembang dolanan yang diciptakannya. Kalau sama anak-anak kecil itu ya ramah, sama anak-anak kecil itu ya mudah bergaul. Nanti kan yang meneruskan kita kalau kita meninggal dunia itu kan anak-anak kecil, gitu. Anak-anak kecil dirangkul, diajak main bersama. Fahri punya adik tidak di rumah? Siapa yang punya adik tunjuk jari? Mbak Nadia. Gimana kalau dengan adiknya di rumah? Apakah gelutan baik? Terus apakah menyayangi? Apa ngomong karo adiknya atau gimana? Kalau sama adiknya di rumah? Menyayangi, mengasuh, membantu mengasuh ya. Kalau ibunya sedang repot, misalnya pekerjaannya banyak dibantu. Berapa tahun umurnya adiknya? Berapa tahun umurnya adiknya? 2 tahun? Masih kecil? Oh, masih kecil. Berarti dibantu, ibunya disayang. Ramah anak. Teladan yang 1 apa tadi? Peduli sosial. Teladan yang kedua apa? Ramah. Teladan yang ketiga? Bersahabat. Paham ya? Lanjut. Dalam bergaul tidak boleh memilah-milih kepada siapapun, baik di rumah maupun sekolah. Mudah bergaul, periang, mudah menempatkan diri di mana saja seperti teladan Sunan Giri. Kemudian tanya, sopo sing siapa yang sering milah-milah? Aku mau teman sama ini ya, aku nggak mau sama ini. Geng-gengan siapa? Sing guyu mesti, sing guyu mesti iya. Siapa yang kalau temenan geng-gengan? Aku nggak mau mainan sama itu, dia senengannya gini-gini. Boleh nggak seperti itu? Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau dengan teman itu tidak boleh memilih-milih dalam bergaul. Siapa saja itu diajak bergaul. Itu teladan Sunan Giri. Lanjut. Teladan akhlak Sunan yang keempat, Sunan Bonang. Dibaca Mbak Etes yang keras. Teladan akhlak dari Sunan Bonang adalah ulet dan kabur. Sebagai seorang pelajar, kita harus rajin dan giat belajar dalam menggapai cita. Tak pernah pantang menyerah dan putus asa dalam mengatasi kesulitan dalam belajar adalah cermin sikap meneladani Sunan Bonang. Ya, pintar. Pantang menyerah dalam belajar. Nanti ini permasalahannya Buni akan tampilkan di LKPD. Anak-anak bisa urai, cari solusinya berdasarkan kelompok masing-masing.
berarti meneladani akhlak terpuji Sunan Bonang. Dilanjutkan, ulap dan tangguh. Yo. Nah ini Sunan Kalijaga, Mas Bara dibaca Sunan Kalijaga. Apa yang perlu diteladani? Keteladanan yang paling menonjol dari Sunan Kalijaga adalah kreatif dalam berdakwah. Iya, ini punya loh, banyak sekali ilmu loh. Kreatif dalam berdakwah. Ciptakan lagu bisa nggak Sunan Kalijaga? Bisa. Mainkan wayang bisa nggak? Bisa. Buat tembang bisa nggak? Iya, ini kreatif. Berarti jadi siswa harus kreatif. Ditunjukkan dengan misalnya kreatif. Tuh, punya bakat, kemampuan. Misalnya siapa yang di sini yang pandai menyanyi? Siapa yang suaranya bagus di sini? Nah, siapa? Nggak ngaku kalau pas ditanya dunia. Tapi kalau pas nggak pelajaran nyanyi-nyanyi sendiri. Nah, yang punya bakat menyanyi bisa ditampilkan, misalnya pandai tilawah, pandai membaca Al-Quran, pandai adzan, itu bakat. Suaranya harus bagus. Siapa yang kalau diberi tugas Pak Denny misalnya hastakarya bisa merangkai dengan bagus kolase, itu yang kreatif. Jangan pantang menyerah. Udah susah buat tugas kayak gini, udah tumpuk seadanya aja, yang penting dapat nilai. Jangan kayak gitu, nggak kreatif. Kreatif itu senang loh. Kalau melihat hasil karya diri sendiri senang atau tidak? Senang. Misalnya, wah ini lukisan buatan saya, ini gambar buatan saya. Kurang apa ya? Warnanya kayaknya kurang begitu menonjol, kurang cetar. Ini tambahin merahnya, kan senang. Yang kreatif ya, jadi anak yang kreatif. Jangan nerima-nerima, ayo kembangkan bakatnya itu, selalu dikembangkan. Terus sunan yang keenam, sunan derajat teladan yang bisa dicontoh adalah kerja keras dan dermawan. Dermawan apa? Mbak Anin. Artinya apa dermawan? Yang keras, suka berbagi, ya pintar. Dermawan suka berbagi, suka memberi. Yang di bawah coba gambar apa Mas Ilham? Orang yang Sedang memberi bingkisan. Itu ada tulisannya panti asuhan yatim al-ihsan. Nah, berarti memberi kepada anak yatim. Berarti dermawan atau tidak? Iya, dermawan. Itu teladan dari Sunan Derajat. Coba sekarang yuk tepuk salut dulu biar kompak. Yuk tepuk salut. Karena sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bunia, tepuk salut dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, sekarang coba Mas Delon. Dermawan. Apa yang sudah kamu lakukan? Dermawan kan suka memberi. Kalau sama teman bagaimana? Dicontohkan di sekolah atau di rumah. Siapa saja, pada tetangga boleh apa? Sikap dermawan. Memberi. kalau meminjamkan Ya boleh. meminjamkan pensil kepada teman yang tidak membawa. Ya, meminjamkan pensil kepada teman yang tidak membawa. Kalau bekal temannya ketinggalan ya diberi. Kalau kamu punya roti 2, sekiranya makan 1 sudah kenyang, yang 1 diberikan kepada temannya. Itu dermawan. Bagus tidak ini? Sikap-sikap terpuji Sunan bagus atau tidak? Bagus, untuk dicontoh. Kita lanjutkan Sunan yang ke-7, Sunan Muria. Dibaca yang keras, Mbak Sira. Keteladanan Sunan Muria. Yuk. Keteladanan dari Sunan Muria adalah rendah hati, memang bergaul dengan Kakak yang kecil, mengajari bercocok tanam dan melaut. Baik. Apa yang digarisbawahi? Rendah hati. Kalau dalam Islam rendah hati namanya apa? Tawadu. Dengan guru rendah hati, dengan temannya rendah hati, tidak sombong. Pintar. Itu jangan sombong karena di atas yang pandai masih ada yang lebih pandai lagi. Di atas yang pintar masih ada yang pintar lagi. Demikian pula kalau kaya berkecukupan, di atas kaya masih ada yang kaya lagi. Jangan sombong mentang-mentang diantar ke sekolah pakai mobil. Jangan
sombong, temannya jalan kaki, terus kamu tadi diantar apa sama ayah? Jangan sombong, rendah hati. Rendah hati yang aja nih. Ya, teladan Sunan Muria. Baik, dilanjut. Sunan yang ke-8 adalah Sunan Kudus. Nah, ini Bunia 2 kali menyampaikan kepada kamu di 2 video. Teladan Sunan Kudus adalah toleransi dan menghargai perbedaan. Kayak tadi itu loh videonya Musa, ya kan? Toleransi terhadap umat agama lain, itu orang Cina sama Nasrani sepertinya, tetap saling menghargai perbedaan. Nah, itu toleransi. Coba dilihat gambarnya. Adalah sikap saling menghargai, menghormati berbagai keragaman. Ini lebih masuknya seperti pelajaran PKN ya, tapi toleransi itu harus dilakukan. Tuh, terdiri dari berbagai macam agama. Ada yang agamanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ada candi, ada pura. Itu tidak boleh saling mengejek, menghina, harus saling menghargai. Lanjut. Nah, teladan Sunan yang ke-9, Sunan Kudujati. Terakhir, teladannya adalah kerjasama. Coba itu ada gambar, deskripsikan, jelaskan. Mbak Cahya, itu gambar apa Mbak Cahya? Warga sedang kerja bakti tuh, ada yang mengangkat sampah, ada yang menyapu, ada ibu-ibu, ada anak kecil. Berarti itu kerjasama. Dengan kerjasama, pekerjaan yang berat menjadi ringan dan menciptakan kerukunan. Coba sebutkan kerjasama yang bisa kamu lakukan di kelas. Tiket. Ya, tiket apa Mbak Ernest? Di kelas. Kalau ulangan boleh nggak kerjasama? Tidak. Selain tiket apa lagi? Tiket bisa kemarin kelompokan mengerjakan tugas diskusi kelompok, kerjasama atau tidak? Iya. Jangan ada yang terus diem, yang lain nulis, yang lain diem, nggak urun pendapat, nggak urun ide, tidak boleh. Kerjasama. Gitu. Ya. Pengalaman meneladani Wali Songo dalam hidup sehari-hari, ada toleransi beragama, tolong menolong, tawadu. Ini ringkasannya dari Wali ke-1 sampai Wali ke-9. Bekerja keras, kreatif, kemudian suka berbagi, ulet, tangguh, bijak, sopan, mudah bergaul. Ini hal-hal yang harus dipelajari dari penanaman sikap Wali. Sekarang tugasnya adalah mengerjakan LKPD mandiri atau dikerjakan sendiri. Silakan dikeluarkan LKPD yang sudah dikirim kemarin dan Bunia bagikan. Silakan dikeluarkan. Nah, penjelasan dari LKPD ini coba dilihat. Ada berapa gambar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tugas anak-anak adalah menuliskan nama sunan seperti sikap perbuatan yang ada dalam gambar. Paham? Tak contohkan. Misalnya gambar ke-1. Ini perbuatan seperti ini teladannya Sunan siapa? Paham anak-anak? Sampai nomor 9. Kalau paham silakan Bunia beri waktu dikerjakan LKPD mandirinya. Yuk langsung dikerjakan yuk. Kerjakan. Ya. Dipahami dulu gambarnya. Nah, Sunan berpikir jangan tergesa-gesa. Ya. Bagaimana mengerjakan LKPD mandirinya? Sudah selesai atau belum? Sudah. Sekarang dia minta salah satu nanti perwakilan maju, perempuan dan laki-laki. Silakan untuk laki-laki Mas Delon, coba hasil karya kamu ditunjukkan kepada teman-teman dan kasih komentar ya. Hadap sini nggak apa-apa. Nah, dimulai dari gambar yang pertama. Coba gambar yang pertama gambar apa Mas Delon? Memberikan salam. Oh, yang memberi salam itu termasuk sifat terpuji apa? Terpuji. Ramah. Ramah teladannya Sunan Ampel. Sunan Ampel nomor 1 Sunan Ampel.
pintar. Ada yang salah? Nah, nomor 3. Gambar memberi salam. Teladannya Sunan Ampel. Nomor 4. Gambar apa Mas Delo nomor 4? Toleransi. Toleransi itu teladan Sunan siapa? Sunan Kudus. Kemarin 2 video toleransi semua ya. Ya, silakan tepuk tangan untuk Mas Delon. Kemudian sekarang yang maju Mbak Nadia. Yuk Mbak Nadia, masuk dilanjutkan. Yuk. Sini Mbak Nadia. Berarti sekarang nomor berapa Nana? Nomor 5. Gambar apa Mbak Nadia nomor 5? Kerja bakti. Berarti teladannya Sunan siapa? Sunan Gunung Jati. Maksudnya apa berarti? Kerjasama. Terus nomor 6. Gambar apa? Sedang berbagi makanan kepada siapa? Anak yatim. Berarti teladannya Sunan siapa? Sunan Derajat. Nomor 6 Sunan Derajat. Betul? Nomor 7. Gambar apa Mbak Nadia? Sedang mengaji, belajar. Berarti teladannya Sunan siapa? Sunan Bonang. Pinter. Kemudian nomor 7. Gambar apa itu? Sedang bernyanyi. Berarti dia kreatif. Kreatif teladannya Sunan siapa? Kalijaga. Yang terakhir nomor 9. Gambar sedang berbagi makanan. Berarti apa sikap terpujinya? Peduli sosial. Ya, peduli sosial Sunan siapa? Ya, tepuk tangan. Setelah mengerjakan LKPD mandiri, sekarang tibanya Buni akan bagi seperti kelompok kerja yang kemarin. Kemarin di pertemuan yang pertama, kelompok yang kerjasamanya baik mendapat hadiah. Kelompok berapa? 1. Di pertemuan kedua yang kerjasamanya baik, kelompok berapa? 3. Ayo sekarang berlomba-lomba saling bekerja sama supaya nanti hasil presentasinya bisa bagus. LKPD kelompoknya seperti ini. Ada gambar. Gambar ini permasalahan. Masalahnya apa? Ini ada anak sekolah pakai seragam merah putih, tapi ini menyeberangi bukan jembatan. Jembatannya pakai tambang yang bawahnya sungai. Ini mau sekolah harus dilewati. Ini masalah. Ya toh? Nah, coba bagaimana cari solusinya dan kaitkan dengan teladan Sunan yang sudah Bunia jelaskan tadi. Paham? Silakan mundur, bergabung dengan kelompoknya, diputar. Ini diputar ke sana. Yuk. Bunia tunggu sampai hitungan ke-5. Diputar. Yuk. Mas, situ Mas Ganes punya sebelah Mas Albera. Ini punya Mas Lela ditarik bagunya ke sini. Yuk, segera. Ya. Bunia bagi kelompok 1 dikasih nama. Bentar. Ya, masing-masing fokus. Kelompok 1 kemarin namanya kelompok apa? Kelompok toleransi. Ini LKPD-nya silakan langsung dikerjakan. Kelompok 1. Kelompok 2 ini LKPD-nya silakan langsung dikerjakan. Kelompok 2. Ya, kelompok 3. Kelompok 3 ini langsung dikerjakan kelompok 3. Yuk dikerjakan di lembar yang ada titik-titiknya. Kelompok 4. Ya. Ya, yuk langsung dikerjakan semua berembuk, ditulis. Tidak boleh ada yang duduk. Yuk ditulis. Yuk ditulis. Ya. Bagus, kerjasamanya sudah tambah baik. Gambar apa ditulis. Kemudian solusinya. Jangan lupa kasih solusi. Dia harap di presentasi yang ketiga ini hasilnya sudah bagus. Kelompok 3 sudah maju presentasi, 4 sudah. Sekarang giliran kelompok 1. Silakan maju ke depan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat kami dari kelompok 1 kelompok toleransi bahwa permasalahan tersebut nyata dan terjadi di Indonesia. Banyak teman-teman kita yang berada di daerah terpencil yang harus melewati susahnya perjalanan di sekolah. Ya, Kita sebagai siswa yang tinggal di lingkungan perkotaan dan jalur transportasi kita harus bersyukur. ya harus bersyukur. Sikap yang patut dicontoh dalam gambar tersebut adalah pantang menyerah. Perilaku yang patut diteladani dari gambar tersebut adalah sikap ulat tangguh pantang menyerah sunan bonang. Ya, di sini ada, kita coba dilihat punya kelompok 1. Menurut pendapat kami sudah bagus. Banyak teman yang berada di daerah terpencil, kita wajib bersyukur. Ya, sekolahnya sudah mudah, akses jalannya sudah mudah. Perilaku yang patut diteladani dari gambar tersebut adalah sikap ulet tangguhnya Sunan Bonang. Ini sudah lengkap, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Yang terakhir kelompok 2. Cepat prestasi. Siapa yang mau baca? Mbak Janet, Yilmaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 kelompok cerdas bahwa sikap yang patut dicontoh dari gambar tersebut adalah perilaku pantang menyerah sebagai pelajaran dalam meraih dan menggapai kita harus benar-benar dengan usaha dan kesungguhan hati. Sebaiknya mengatasi masalah tersebut bisa untuk mengkomunikasikan dengan pihak dan pejabat terkait agar membangun fasilitas tersebut untuk mempermudah jalan ke sekolah. Perilaku yang patut diteladani dari gambar tersebut adalah sikap ulat tangguh pantang menyerah Sunan Bonang. Nah, coba teman-teman kita lihat hasil kelompok 2. Ini lengkap sekali. Disajikan masalahnya diurai, kemudian cara mengatasinya dengan bicara pada pejabat, kemudian solusinya itu. Yang terakhir adalah sikap yang patut diteladani ulat tangguh, perilaku sikapnya Sunan Bonang. Ini lengkap sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Masing-masing kelompok tadi sudah presentasi. Ada kelompok yang sudah lengkap, ada yang belum. Coba silakan, adakah kelompok yang mau menanggapi presentasi dari kelompok lain? Yang beri waktu siapa? Ya, Mbak Ernest mau menanggapi presentasi kelompok berapa? Kelompok 1, silakan coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelompok disiplin akan menanggapi kelompok 1, kelompok Nadia, bahwa presentasinya sudah bagus, tetapi belum ada sikap terpuji Sunan Bonang. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan untuk Mbak Ernest. Coba punya koreksi dari 1 per 1. Karena kelompok 3 menyampaikan bahwa kelompok 1 presentasinya sudah bagus, akan tetapi belum dikaitkan dengan perilaku terpuji Sunan Bonang, gitu. Itu kemudian ini kelompoknya punya 3, kelompoknya Mbak Ernest sudah ada solusi, sudah ada masalah, tapi juga belum dikaitkan dengan Sunan Bonang. Begitu juga kelompok 1 sudah ada solusi, sudah ada masalahnya ditampilkan, tapi belum ada diurai sikap terpuji Sunan yang patut diteladani. Kelompok yang paling bagus presentasinya adalah kelompok 2. Kelompok 2 itu lengkap, sudah disajikan masalahnya, diurai bagaimana jalan keluarnya, menghubungi pejabat, yang terakhir dikaitkan dengan sikap terpuji yang kita pelajari, yaitu sikap terpuji apa, Mbak? Ulat tangguh pantang menyerah. Siapa? Sunan Bonang. Yuk, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau tidak sebelum Bunia masuk ke evaluasi? Ada yang mau ditanyakan? Baik, seperti biasa Bunia berikan evaluasi. Silakan maju perwakilan kelompoknya. Bunia hitung sampai hitungan ketiga. 1, yuk. 1, 2, yuk. 3, 4, ya sembarang. Kelompok 1 kelompoknya Mbak Nadia. Kelompok 2 nanti boleh bertukar pendapat dengan kelompoknya masing-masing. Ini akan berikan pertanyaan. Sudah yang lain di situ menyimak. Nanti akan punya total jumlah betulnya. Pertanyaan yang pertama,
Perhatikan yang bisa langsung diangkat kartunya ya. Sebutkan. Sudah siap? Semua kalau nggak tahu boleh tanya loh sama temannya yang berada di belakang kamu. Sebutkan sikap terpuji yang bisa kita teladani dari Sunan Kalijaga. Tunjuk jari Mas Ilham. Kreatif. Kreatif, lihat kelompoknya. Kelompok 3 kreatif ya, poinnya 1. Yuk. Bunia, lanjutkan soal nomor 2. Suka membantu, memberi terhadap sesama, peduli sosial adalah sikap terpuji dari Sunan titik-titik. Mas Fales. Sunan Gresik, betul teman-teman? Betul. Sunan Gresik kelompok berapa? 4. Poinnya 1. Dilanjutkan kembali. Ya. Sikap terpuji menghargai perbedaan. Banyak sekali aneka ragam suku bangsa, agama, ras, budaya yang berbeda-beda. Maka kita harus bersikap saling titik-titik. Tunjuk jari Mbak Nadia. Toleransi. Kelompok berapa? 1. Poinnya 1. Imbang yang belum menjawab kelompok 2. Pertanyaan lagi. Sikap toleransi itu teladannya Sunan siapa? Tunjuk jari. Sunan siapa Mas Ilham? Kudus. Sunan Kudus. Betul. Kelompok berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pertanyaan sudah kita lalui bersama. Sekarang kita total. Kelompok 1 jumlah menjawab 2. Kelompok 2, 3. Kelompok 3, 2. Kelompok 4, 3. Ternyata ada 2 kelompok yang nilainya tertinggi sama. 3 sama. Seru ya. Bunia kasih pertanyaan satu lagi untuk kelompok 2 dan kelompok 4. Siapa kelompok 2? Kamu. Kelompok 4 kamu. Siap-siap jawab. Ya. Baik ya. Pertanyaannya adalah, kita sebagai seorang siswa harus dengan giat, ulet, tekun, pantang menyerah dalam belajar. Sebutkan sikap terpuji siapa? Tunjuk jari. Mas Fales. Sunan Bonang. Ya betul. Tepuk tangan untuk Mas Fales. Berarti pemenangnya adalah kelompok berapa anak-anak? 4. Silakan balik kembali ke kelompoknya masing-masing. Ternyata kelompok yang menjawab dengan banyak dan benar adalah kelompok 4. Silakan maju untuk kelompok 4. Ya, silakan maju ke depan. Kelompok 4 sini ya. 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 Silakan maju kelompok 4. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4 yang sudah menjawab dengan benar. Ya, tepuk tangan. Ya. Ya. Terima kasih. Silakan duduk. Ya. Setelah kita belajar 2 kali jam pertemuan, ya. Setelahnya kita akan berikan kesimpulan belajar hari ini. Silakan siapa yang berani tunjuk jari menyampaikan kesimpulan. Ya, Mas Fahri, silakan. Sampaikan kesimpulan kita belajar hari ini. Pada pembelajaran hari ini, Ya. kita dapat menyimpulkan bahwa perilaku wali songo Yang bisa kita yang bisa kita contoh, yaitu yaitu peduli sosial, ya, ramah, ya, ulet, ya, kreatif. ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Fahri. Dia menambahi